Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamar wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahma. Limpahan puji kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, yang pada malam ini bertempat di kediaman orang tua Al-Faqih, orang tua kita semua, Habib Sufti bin Nuruddin bin Yahya beserta Umi Walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman bin Ahmad Barakah. Mudah-mudahan orang tua Al-Faqih selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan semua kita yang masih punya orang tua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal. Begitu pula yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni daripada dosa-dosanya. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita sampaikan ahli junjungan Nabi besar kita, panutan kita, cahaya di pelupuk hati kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, dzurriyyatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita dipertemukan, diperkumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a biwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-27 di dalam kitab Mukhtar Hadis yang disusun oleh guru besar kita, Guru Mulia Al-Habib bin Habib. Nafa'an Allah bi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang yang memiliki jiwa pengasih, orang-orang yang memiliki jiwa pengasih, maka akan disayang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka irhamu man fil ardi, kasihilah segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan dikasihi oleh segenap penduduk langit. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang manusia itu berbagai macam rupanya. Ada memang yang dari kecil memiliki sifat pengasih. Sebelum orang minta udah ngasih. Ngelihat orang kasihan gak tega ngasih. Gak bisa ngasih harta, paling gak dia ngasih senyuman atau dia ngasih empati. Memang ada manusia yang memiliki jiwa yang kasih dari lahir, dari kecil itu memang ada. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki jiwa pengasih ini adalah suatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang kita memiliki
jiwa pemurah, pengasih. Gampang ngasih orang, gampang ini. Kan kita lihat dulu kalau mau ngasih. Kalau orangnya baik, baru kita baik. Kalau orangnya pelit, mungkin kita juga pelit. Umumnya kan begitu ya. Tapi bisa nggak kita baik sama orang yang pelit sama kita? Bisa ya? Insya Allah harus bisa. Ini yang baru namanya akhlak. Orang yang zalim sama kita, orang yang pelit sama kita, kita berbalas dengan kebaikan. Tapi pada umumnya memang kan berat. Kalau kita secara ini, wah, apa namanya? Gimana mau baik sama dia? Dia pelit, dia nggak baik. Gimana mau peduli sama dia? Dia aja nggak peduli sama saya. Istilahnya kalau secara manusiawinya kan gitu, biar kan? Dia nggak peduli. Ini ngapain kita peduli? Kan begitu. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita bahwa agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berbelas kasih. Buah orang-orang yang berbelas kasih maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangilah makhluk yang ada di bumi maka akan disayangi makhluk yang ada di langit. Artinya apa? Al-malaikatul muqarrabin, para malaikatnya Allah. Dan yang dimaksud di langit di sini adalah bukan Allah bertempat di langit, tetapi Allah yang maha, zatnya maha tinggi, yang zatnya maha tinggi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadis yang lain, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi sesama orang maka dia tidak akan dikasihi. Nah, jadi kalau kita kekasih sama orang, baik sama orang, maka Allah akan datangkan kepada kita orang-orang yang baik pula. Makanya kita tanamkan, bisa insya Allah di dalam hati kita memiliki jiwa yang rohim, yang kasihnya itu lebih bisa. Kalau kita niatkan untuk mahabbah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang kasih ini enak, disenangi orang, disenangi Allah, jauh dekat surga, jauh dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Jadi orang yang pelit ini dijauhi orang, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Waliyahillah. Maka dari itu ayat hadirin, kami mengajak semuanya, khususnya buat kita semua, khususnya buat diri pribadi, kasihilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Sesama muslim, bahkan bukan sama muslim kita juga harus kasih. Bahkan sama hewan juga kita harus kasih, sama tumbuhan. Nah, bagaimana caranya kita merawat tumbuhan? Bagaimana kita memuliakan hewan? Misalnya ada hewan yang datang kepada kita kehausan atau kelaparan, itu kan bentuk kasih. Nabi Muhammad SAW ketika ingin pergi keluar, pernah suatu ketika gamisnya itu ditidurin oleh seekor kucing. Pernah ditidurin oleh seekor kucing. Gak tega, kucing ini kan agresif, instingnya kuat ya. Kadang sebelum dipegang aja kita mau dekat tadi bangun. Nah ini kucing. Kadang-kadang kalau kita pegang pun kaget ya. Nah ini Rasulullah SAW mempunyai jiwa kasih yang tinggi. Digunting gamisnya. Padahal kalau mau dibapidai bisa aja ya kan. Rasulullah yang menjadi, insya Allah gak bakal terganggu. Malah senang itu kucing pasti dipegang oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saking kasihnya Rasulullah, ini kucing gak mau dibangunin, digunting. Jubahnya gak bisa digunting sehingga kucing tersebut tidak terganggu daripada istirahatnya. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada para hewan. Belum lagi kasihnya Nabi Muhammad SAW kepada para tumbuhan. Ini baru yang di bawah-bawahnya. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kepeduliannya kepada sahabat, kemudian rasa ibanya, perhatiannya kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sakit, yang tak pernah hadir, ditanyain kemana aja. Kemudian yang usaha ditanya usahanya bagaimana, lancar apa enggak, dan lain sebagainya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa? Memang orang-orang yang memiliki jiwa pengasih ini mesti deh disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
maka farhamu man istati'una rahmatah. Sayangilah semampu kalian, sebisa kalian daripada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Mulai kasih sayang dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita. Mulai kalau kita komunikasi dengan lutuf, dengan lembut, dengan kasih sayang. Mulai dari hal-hal yang terkecil aja. Kemudian yang mungkin tadinya kita jarang berkomunikasi, yang tadinya kita komunikasi biasa-biasa saja, mulailah tanamlah rasa kasih sayang. Pelan-pelan, lama-lama kalau kita dari kecil memiliki mengasah untuk memiliki jiwa kasih, insya Allah kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang-orang memiliki jiwa yang besar. Sehingga kalau kita memiliki jiwa kasih yang besar, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sayang kita kepada saudara kita sesama muslim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Juga sama orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang susah. Nah, ini juga kita harus kasih. Kita tidak bisa kasih dengan harta, kepedulian kita gimana, tanyain kabarnya dan lain sebagainya, atau kita bisa cari tembusan gimana biar bisa membantu daripada saudara-saudara kita. Misalnya ada musibah, banjir dan lain sebagainya, gempa bumi, kita bantu dengan jalur yang kita punya dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita hendaknya bagi seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan kasih sayang yang baik di antara kita semua, agar dapat memancing daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang kasih terhadap diri kita sendiri, juga jadi orang yang kasih terhadap selain diri kita. Jadi jangan cuma egois kita kasih untuk diri kita sendiri, tapi juga kita kasih untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Kemudian kita sayangin orang yang bodoh dengan ilmu kita. Artinya orang bodoh jangan layani dengan kebodohan. Salah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika kita menghadapi dengan orang-orang yang bodoh, maka kita berikan perkataan-perkataan yang selamat. Artinya jangan sampai kita ikut-ikutan jadi bodoh juga. Sayangi orang yang bodoh dengan ilmu yang kita punya. Kemudian orang yang sederhana, orang yang lemah, bijak kita dengan kedudukan kita. Kita sebagai apa? Karena kita berakhlak, kita layani dengan tahta kita. Kita punya pengaruh apa? Disitulah kita berperan. Wal fakir bimalika. Nah, bagaimana kita sayang sama orang fakir? Dengan harta kita. Wal kabir wa shaghir. Anak orang dengan orang besar, dengan anak kecil, dengan perhatian kita dan dengan kepedulian kita. Wal asab bid'awati. Dan orang-orang yang maksiat dengan dakwah kita atau dengan kita doain, kita nasihatin atau kita doain. Wal bahaim bi'afsika. Dan hewan-hewan juga dengan kelembutan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Intinya anak aqraban nas ila rahmatillah, orang yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saling mengasihi sesama makhluknya. Jadi kita nikmat kalau kita memiliki jiwa yang kasih, jiwa yang peduli. Kita tanamkan. Nah, kita baca ratib, kita baca maulid, ini salah satu untuk melunakkan, menjinakkan hati kita agar menanam di dalam diri kita agar menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang kasih, bukan orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang masa bodoh, acuh-acuh. Nah, kita baca maulid ini mendewasakan rohaniah kita. Kita baca maulid mendewasakan rohaniah kita. Yang kita kaku atau misalnya kita orangnya kurang peduli, acuh-acuh, dengan kita ini kita hidupkan hati kita dengan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu
عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد